Bab 876, Alam Semesta Dimusnahkan. Julian memandang seni bela diri yang terekam di dinding batu dengan serius. Seni bela diri dibagi menjadi bagian atas dan bawah. Bagian atas adalah kekuatan batin dan metode mental, yang merupakan garis besarnya. Seni bela diri ini disebut Qian Kun. Qian adalah langit dan Kun adalah bumi. Qian Kun teknik, juga dikenal sebagai teknik langit dan bumi. Latihlah Qian Kun teknik untuk mengolah dua ki langit dan bumi, yang juga merupakan dua ki langit dan bumi. Keduanya adalah dua untaian ki sejati yang saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Julian memandang seni bela diri yang terekam di dinding batu dengan serius. Namun, ini terlalu mendalam. Dia hanya bisa memahami pengenalan singkat di depan, tapi dia tidak bisa memahami sisanya sama sekali. Bukannya dia tidak mengerti, tapi pencapaian seni bela dirinya belum mencapai level ini, dan dia belum memenuhi persyaratan untuk berlatih Qian Kun teknik. Menurut tebakan Julian, jika Anda ingin melatih Ki Qian dan Kun, Anda harus menerobos ke 9 alam. Ini merupakan pencapaian yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Setelah Julian selesai membaca bagian pertama, dia melanjutkan membaca bagian kedua. Babak kedua mencatat lebih banyak seni bela diri. Ilmu pedang langit dan bumi. Telapak tangan Qian Kun Hunyuan. Langit dan bumi bebas dan mudah mengendalikan angin. Qian Kun menendang kaki gunung. Alam semesta sudah berakhir. Seni bela diri ini mencakup segalanya. Hal yang paling menakutkan adalah alam semesta telah punah. Namun, itu terlalu mendalam dan bahkan Julian tidak dapat memahaminya. Senior, apa yang sudah kamu pelajari? Julian menulis di tanah. Orang aneh yang sedang mempelajari sancing teknik berhenti dan menulis sesuatu di tanah. Sampai saat ini, saya hanya mengolah Kun Ki, bukan Qian Ki. Sedangkan untuk seni bela diri lainnya, saya telah mempelajari sedikit segalanya. Selama ini di pulau ini, saya telah tidur hampir sepanjang waktu, dan saya terlalu malas untuk pergi. Lalu apakah senior sudah memasuki 9 alam? Ketika saya datang untuk membunuh naga itu, saya sudah berada di puncak tangga 9 surga. Setelah 300 tahun di pulau itu, saya memasuki 9 alam. Apa? Julian terkejut. Dia menulis di tanah, butuh waktu 300 tahun bagimu untuk berpindah dari puncak tangga 9 surga ke 9 alam. Ini hanya gambaran kasarnya. Orang aneh berbulu itu menulis, awalnya saya masih menghitung waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, saya tidak repot-repot menghitungnya. Lagi pula saya tidak bisa mati, jadi saya menghitungnya hari demi hari. Apakah kamu, senior, tidak berencana untuk pergi? Saya memikirkannya dan mencoba beberapa kali, tetapi terlalu sulit untuk kembali ke kawasan Laut Mangmang, jadi saya diam saja di sini. Julian menemukan Qian Kun teknik di pulau itu, dan dia juga menggunakan kesempatan ini untuk berkonsultasi dengan para senior di pulau itu. Melalui komunikasi, dia mengetahui nama orang tersebut. Namanya Haimaru. Dia meminta nasihat tentang teknik Haimaru Universe. Dan saat ini, Daxia. Sarah juga mengambil darah burung Phoenix yang dipersembahkan oleh Raja Lanling. Setelah mengambil darah Phoenix, darahnya sepenuhnya memulihkan kemampuan regenerasinya, dan darahnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, tidak peduli seberapa kerasnya diserap, itu tidak dapat diserap sepenuhnya. Dia menyerapnya dengan cepat. Keterampilannya juga meningkat pesat. Rambut putihnya berangsur-angsur menjadi hitam, dan kulitnya menjadi lebih putih, seperti lemak kambing. Ah! Sarah sedang berlatih. Sebuah tangisan datang. Sarah berhenti, memandang Dimitri yang muncul di hadapannya, mau tidak mau berdiri, dan berteriak, kakek. Dimitri datang dan berkata, besok adalah hari surga memanggil para prajurit dari seluruh dunia. Sekarang semua prajurit dari seluruh dunia telah pergi ke Gunung Liu Huang. Jika tebakan saya benar, surga ingin menjadi pemimpin dari aliansi bela diri dunia. Surga sangat kuat, dia telah mencapai puncak tangga 9 surga, dan sekarang hanya Anda yang bisa menghentikannya. Sarah memandang Dimitri, dengan sedikit rasa malu di wajahnya, dan berkata, tetapi saya belum mencapai tangga 9 surga. Saya hanyalah tangga surga ke-7, dan masih ada celah di antara saya dan surga dalam hal keterampilan. Apakah ini hanya tangga ke-7? Dimitri mengerutkan kening. Segera, dia menghela nafas, waktunya terlalu singkat. Jika kamu diberi waktu setengah bulan lagi, kekuatanmu untuk menyerap darah binatang keberuntungan pasti akan mencapai tangga 9 surga. Namun, tidak ada waktu sekarang. Tidak peduli apa, kamu harus pergi begitu dia pergi, karena surga pergi ke laut bersama Julian, dan dialah satu-satunya yang tahu apakah Julian. Tidak peduli apa, kamu harus pergi begitu dia pergi, karena surga pergi ke laut bersama Julian, dan dialah satu-satunya yang tahu apakah Julian masih hidup atau sudah mati. Sarah mengangguk dan berkata, saya akan pergi. Ingat, di Gunung Liu Huang. Setelah Dimitri selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sarah juga berhenti berlatih dan meninggalkan hutan. Dia kembali ke sungai, membeli tiket dan pergi, menuju ke Gunung Wuhua. Karena pedang jahat sejati masih ada di Gunung Wuhua. Sekarang dia telah mendapatkan kembali kekuatan dan ingatannya, dia harus mendapatkan kembali pedang jahat sejati.
Dengan 81 jarum yang menantang surga, pedang jahat sejati, dan ki jahat duniawi, dia memiliki kekuatan untuk melawan bahkan tangga surga 9 surga. Meski tidak bisa dikalahkan, tidak mudah bagi surga untuk mengalahkannya. Setengah hari kemudian, Gunung Wuhua, puncak gunung. Tuan Dingheng memandang Sarah dengan sedikit keterkejutan. Sarah, mengapa kamu ada di sini? Sarah tampak hormat dan berkata, Senior Arthur memberiku darah kilin. Aku telah memulihkan ingatan dan kekuatanku. Sekarang aku ingin mendapatkan pedang jahat sejati. Tuan Dingheng terkejut. Namun, dia tidak banyak bicara, dia hanya memberi isyarat mengundang. Sarah datang ke gunung belakang. Di depan ada tebing setinggi beberapa ratus meter. Di tengah tebing, ada pedang yang tertancap di dalamnya. Seluruh bilah pedang itu tenggelam ke dalam batu, dan gagangnya berwarna hitam. Sarah berdiri di tanah, melambaikan tangannya dengan santai, dan energi kemarahan yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Energi kemarahan ini menyapu dan bergegas ke tebing seberang, membungkus pedang jahat sejati. Swoosh! Pedang jahat sejati meledak seketika. Tubuh Sarah bersinar dan muncul di udara setinggi lebih dari 30 meter, memegang pedang jahat sejati. Memegang pedang jahat penekan, Sarah merasa sangat kuat, dengan ekspresi tenang di wajahnya yang cantik, dan keyakinan akan tak terkalahkan muncul di hatinya. Pedang jahat sejati ada di tangan. Ya Tuhan, kuharap Julian tidak diserang olehmu, kalau tidak aku pasti akan mengambil kepalamu. Sarah memegang pedang penekan kejahatan dan bergumam pelan. Kemudian, dia mengambil langkah di udara dan muncul di depan tebing, dia kembali ke kuil, menyapa Guru Dingheng, dan kemudian bergegas menuju Gunung Liu Huang tanpa henti. Hari ini adalah hari di mana para pejuang dari seluruh dunia berkumpul. Surga tidak hanya memberitahu para pejuang di Daxia, tetapi juga para pejuang lain di luar negeri. Gunung Liu Huang terletak di wilayah tengah Daxia. Saat ini, Gunung Liu Huang, puncak gunung, adalah tempat berkumpulnya para pejuang dari seluruh dunia. Hampir semua orang kuat di negara ini ada di sini. Shaolin, Wudang, Sekte Pedang Lima Gunung, Sekte Tianshan, 4 klan kuno, klan Benson sekte terkenal lainnya semuanya berkumpul di sini. Ada juga banyak orang kuat di luar negeri. Kaisar darah pertama dari klan vampir, Taizen dari Sekte Tei, dan hampir semua orang yang bisa dikatakan terkenal di dunia ada di sini. Pada saat ini, surga berdiri dan muncul di ruang terbuka di tengah puncak Gunung Liu Huang. Dia melihat kerumunan orang di sekitarnya dan berkata dengan keras. Semuanya, kita ada di sini hari ini karena masalah naga. Setelah aku bertanya, aku sudah mengetahui keberadaan naga itu. Darah naga bisa membuat manusia hidup selamanya. Bahagia sendirian tidak sebaik bahagia bersama semua orang. Aku ingin semua orang hidup selamanya. Jadi beritahu aku keberadaan naga itu. Ayo kita bunuh naga itu bersama-sama. Namun, sekelompok naga tidak bisa tanpa pemimpin. Naga sangat kuat dan membutuhkan seorang komandan. Tujuan memanggil semua orang ke sini adalah untuk membentuk aliansi, memilih seorang pemimpin, dan memimpin semua orang untuk membunuh naga bersama-sama, hidup bersama selamanya, dan menikmati umur tanpa akhir. Suara surga bergema. Begitu dia selesai berbicara, seseorang berdiri dan berkata, karena itu diusulkan oleh Tuhan, maka saya menyarankan agar pemimpin aliansi itu adalah Tuhan, dan Tuhan akan memimpin kita untuk membunuh naga itu bersama-sama. Bab 877, Aliansi Bela Diri Dunia. Saya setuju. Saya juga setuju. Surga, surga, surga. Satu orang berdiri, dan yang lainnya mengikuti, semuanya mengatakan bahwa mereka akan membiarkan dunia menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Surga mengangkat tangannya. Tekan sedikit ke bawah. Adegan berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah menenangkan diri, surga berkata, semuanya, tolong dengarkan saya. Saya tidak bisa menjadi pemimpin aliansi seni bela diri dunia ini. Ada banyak senior terhormat yang hadir, termasuk Maha dari Shaolin, Chris dari Wudang, ada juga 4 klan kuno, senior dari Sekte Pedang Lima Gunung, dan pejuang dari luar negeri, jadi saya tidak bisa menjadi pemimpin aliansi bela diri dunia. Surga mulai mengelak. Namun, diam-diam dia merasa bahagia di dalam hatinya. Dia hanya mencoba mengelak dalam arti simbolis. Dia yang terkuat di ruangan itu. Dia bertekad untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri di dunia ini. Kaisar darah pertama dari klan darah juga ada di sini. Namun, sebelum datang, orang-orang kuat di keluarga itu berulang kali mengingatkannya bahwa di Daxia, sebisa mungkin tetaplah low profile dan jangan pamer. Oleh karena itu, Kaisar darah pertama tidak ingin bersaing memperebutkan posisi aliansi bela diri dunia ini. Karena Tuhan menginginkannya, biarkan dia melakukannya. Kaisar darah pertama berdiri dan berkata sambil tersenyum, ya Tuhan, kamu terlalu sopan. Aku juga berpikir bahwa posisi pemimpin aliansi bela diri di dunia ini adalah milikmu. Katakan padaku, siapa yang lebih kuat darimu, siapa yang bisa memerintahkan semua orang untuk membunuh naga itu, satu-satunya yang bisa meyakinkan semua orang adalah kamu. Surga tampak tenang. Surga tampak tenang. Tapi hatiku dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tetap menolak dan berkata, ini tidak mungkin. Bagaimana saya bisa begitu berbudi luhur dan cakap?
Bagaimana kalau begini, mari kita bahas pahlawan dengan seni bela diri. Siapapun yang bisa mengalahkan pahlawan dengan keterampilan akan menjadi pemimpin dunia. Surga mengungkapkan sikapnya. Menurutnya, dia adalah orang terkuat yang hadir. Apapun yang terjadi, posisi pemimpin aliansi bela diri di dunia ini akan jatuh ke tangannya. Tidak tahu malu. Di kejauhan, di tengah kerumunan, di mana para murid sekte Tianshan berada, Qilian mengutuk secara diam-diam, memandang cakra di sampingnya, dan berkata, "Ayah, surga sangat tidak tahu malu." Kultivasinya kini telah mencapai puncak 9 tangga surga. Julian sudah mati, siapa lawannya sekarang? Dia jelas ingin menjadi pemimpin aliansi seni bela diri, tapi dia pura-pura tidak melakukannya. Cakra sedikit menyerah dan berkata, "Biarkan dia pergi." Ya. Qilian berhenti mengeluh sekarang. Daerah di mana keluarga Visser berada. Nenek moyang keluarga Visser, Mark, juga muncul di Gunung Liu Huang bersama keluarga Visser, dan bahkan Evelyn juga datang. Dengan berita kematian Julian, Evelyn tidak lagi memiliki niat untuk mengurus keluarga. Sekarang dia ingin tahu apakah Julian masih hidup atau sudah mati, dan satu-satunya yang mengetahui apakah Julian masih hidup atau sudah mati adalah surga. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Muncul di tengah. Surga memandang Evelyn yang mengenakan gaun putih dan sangat cantik, berjalan ke arahnya. Setelah beberapa detik, dia menyadari apa yang terjadi. Dia memandang Evelyn yang muncul di depannya dan bertanya sambil tersenyum, "Bukankah ini Evelyn, pemimpin keluarga Visser? Mengapa kamu ingin menjadi pemimpin aliansi seni bela diri dunia ini?" Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak memiliki kemampuan atau niat. Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda." Banyak prajurit berkumpul di sini. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Evelyn, dan mereka semua ingin tahu apa yang ingin dia tanyakan pada surga. Surga memandang Evelyn dan bertanya, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Evelyn bertanya, "Beberapa waktu lalu, Anda dan Julian pergi ke laut bersama, tetapi hanya Anda yang kembali. Saya ingin tahu apa yang terjadi di pulau itu. Sekarang di depan para pahlawan dunia, ceritakan apa yang terjadi di pulau itu. Bicaralah." Ini. Mendengar ini, ekspresi penyesalan terlihat di wajahnya. Dia menceritakan semua yang terjadi di pulau itu. "Saya pergi mencari naga itu, tetapi anak ini Julian tidak memiliki pandangan ke depan. Dia menyinggung orang kuat yang bertahan lebih dari 1300 tahun yang lalu dan dibunuh. Saya melihatnya dipukuli ke laut dengan mata kepala sendiri. Maaf." Saat dia berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang di dunia. "Kekuatanku terbatas dan aku tidak bisa menyelamatkan Julian. Akibatnya, Daxia kehilangan orang super kuat dan Daxia kehilangan santo pelindungnya. Permintaan maafnya tulus. Hal ini memungkinkan Evelyn tidak menemukan kekurangan." "Benarkah, benar-benar mati?" Evelyn masih tidak mempercayainya. "Ya." Surga mengangguk dan berkata, "Dia benar-benar mati." Segera, dia berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan keras, "Semuanya, ada orang kuat yang telah hidup lebih dari 1000 tahun di pulau itu, serta naga. Kali ini kami membawa senjata berteknologi tinggi untuk meledakkan pulau, membunuh para naga, dan membawa kedamaian bagi Julian membalas dendam dan mengambil darah naga pada saat yang sama. Mari kita hidup selamanya bersama. Bersama-sama kita dapat membangun dinasti yang makmur dan menciptakan perdamaian di bumi. Kami adalah pejuang. Kami lebih kuat dari orang biasa, dan kami harus melindungi orang biasa. Ini adalah tanggung jawab kami." Surga pernah menjadi bawahan raja. Dia menguasai hati dan pikiran internet. Ucapannya langsung mendapat dukungan banyak orang. Jauh sekali. 7 atau 8 orang asing berkumpul di sini. Orang-orang ini berkulit putih dan berkulit hitam. Pemimpinnya adalah seorang pria kulit hitam setinggi 2 meter, tampak kasar. Dia melihat ke langit yang mengipasi api, dengan sudut mulut terangkat dan senyuman tipis di wajahnya. "Kami telah menahan semua ini. Dan sekarang saatnya untuk mengambil tindakan. Kali ini kebakaran besar akan datang. Prajurit Xia akan membuatkan gaun pengantin untukku." "Surga, apakah kamu ingin melakukannya?" tanya seorang pria kulit putih di belakang pria kulit hitam itu. Pria kulit hitam jangkung berkata, "Jangan mengambil tindakan untuk saat ini, tunggu sebentar lagi, lalu kalahkan surga secara langsung dan jadilah pemimpin aliansi bela diri dunia." Saat dia berbicara, dia mendengus dingin. Apa yang bisa dilakukan 9 tangga surga? Kekuatan super di negara kita tidak sebanding dengan pejuang. Dan saya sudah menjadi negara adidaya 9S. Sangat mudah untuk membunuh prajurit tangga 9 surga. Orang kulit hitam sangat yakin bisa mengalahkan surga, para pejuang Daxia, dan para pejuang di seluruh dunia. Gunung Liu Huang, area tengah. Setelah surga berkata banyak, dia melanjutkan, "Mari kita ikuti aturan masa lalu. Pemenang akan ditentukan oleh kompetisi seni bela diri. Pemenangnya adalah pemimpin aliansi seni bela diri dunia. Mulai sekarang, para pejuang di dunia harus mematuhi pemimpinnya dan tidak boleh membangkang, jika tidak mereka akan dibunuh." Amnesti. Mendukung. Setuju. Prajurit Daxia dan prajurit asing selalu berantakan. Sudah waktunya untuk memperbaikinya. Surga sekali lagi mendapat persetujuan dari banyak orang.
Dimitri juga berada di antara kerumunan. Di belakang Dimitri ada beberapa orang yang memakai topeng. Orang-orang ini berdiri seperti patung kayu, tidak bergerak atau berbicara. Dimitri tidak berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun. Baginya saat ini, posisi pemimpin aliansi bela diri dunia tidak terlalu penting, yang penting adalah darah naga. Dia menginginkan darah naga. Dia menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengerjakan hal ini. Kini, keinginan itu akhirnya menjadi kenyataan. Setelah membunuh naga itu, giliran dia yang muncul. Oleh karena itu, tidak ada artinya dan tidak perlu bersaing untuk mendapatkan pemimpin aliansi bela diri dunia sekarang. Daerah asing. Pria jangkung berkulit hitam memerintahkan, Lina, ayolah. Ya. Di belakangnya, seorang wanita asing berusia 20-an dengan rambut kuning, kulit putih, dan mata biru berdiri. Tubuhnya bersinar dan dia langsung muncul di area tengah. Ketika surga melihat seseorang benar-benar berdiri untuk berkompetisi, sedikit depresi muncul di ekspresinya, dan dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, mencari kematian. Bab 878, Kekuatan Super. Lina, kelompok makhluk gaib Amerika. Peringkat sebagai wakil pemimpin. Dia tidak tua, tapi dia sangat kuat. Pada usia 27 tahun, dia sudah menjadi negara adidaya 9S. Dia muncul di area tengah di puncak Gunung Liu Huang, memandang surga dengan wajah muram, dan berkata sambil tersenyum, siapapun yang lebih kuat bisa menjadi pemimpin aliansi bela diri di dunia. Depresi di wajah surga menghilang. Dia menjawab sambil tersenyum, ya, aturannya seperti ini. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Lina berkata, Mei Bang, kelompok negara adidaya, wakil pemimpin Lina. Setelah mendengar kelompok negara adidaya, ekspresi surga menjadi serius. Amerika Serikat kini menjadi negara terkuat di dunia, dan kekuatan militernya masih lebih tinggi dibandingkan Daxia. Di masa lalu, sebagian besar pertempuran di perbatasan Daxia disebabkan oleh negara di belakang layar ini. Sebagai orang terkenal di samping raja, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tentang kelompok supernatural? Namun negara adidaya asal Amerika Serikat ini sudah beroperasi di luar negeri dan belum pernah ke Daxia. Tak disangka, mereka datang ke Daxia hari ini. Ternyata dia negara adidaya dari Amerika Serikat. Saya tidak sopan, kata surga. Di masa lalu, para pejuang kuno Daxia takut pada mereka yang memiliki kekuatan supernatural. Dalam pertempuran internasional, para pejuang kuno Gritsia selalu berjalan-jalan ketika mereka bertemu orang-orang dengan kekuatan super. Sekarang situasinya berbeda. Dia telah memasuki tangga 9 surga dan merupakan keberadaan yang menakutkan. Langit saat ini tidak takut pada orang-orang dengan kekuatan super. Namun, sulit baginya untuk muncul sekarang. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya dan mengalahkan semua orang jadi saya punya alasan untuk keluar dan bertarung. Surga berpikir diam-diam di dalam hatinya. Kemudian, sambil melihat para pejuang dari Daxia dan beberapa pejuang asing lainnya di sekitarnya, dia berkata, semuanya, negara adidaya dari Amerika Serikat ini ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri dunia. Apakah ada yang akan menantangnya? Aku akan melakukannya. Setelah surga selesai berbicara, seseorang melompat keluar. Ini adalah seorang pria parubaya, yang terlihat berusia 40-an. Dia mengenakan jas hitam sama sekali. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pejuang, tetapi tampaknya seorang pengusaha sukses. Dia riang dan berani. Benson mendapatkan seluruh energi dari Jeffrey dan memasuki alam ke-8. Namun, selama periode ini, dia sangat sedih dan dipukuli hingga menyerah oleh Roger. Setelah kematian Roger, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk memamerkan kekuatannya. Tidak pernah ada kesempatan untuk mempromosikan reputasi keluarga Kotake. Sekarang, saya akhirnya menemukan peluang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi pemimpin aliansi bela diri. Namun, sekarang dia ingin semua pejuang di dunia mengetahui bahwa keluarga Kotake bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dia ingin semua pejuang di dunia mengetahui bahwa ada juga orang-orang super kuat di keluarga Kotake. Saat suara itu datang, Benson muncul di tengah. Melihat Lina muda, sudut mulutnya terangkat dan dia berkata, gadis kecil, kamu terlalu muda. Apakah tidak ada orang kuat di grup negara adidaya Amerika? Bagaimana saya bisa mengirim Anda keluar untuk bersaing memperebutkan pemimpin dunia aliansi seni bela diri? Jika aku menyerangmu, bahkan jika aku mengalahkanmu, wajahku akan dipermalukan jika kabar tersebar. Cekikikan. Lina tertawa terbahak-bahak. Benson bercanda dan berkata, jika kamu ingin aku melihatnya, ayo ganti dengan orang lain. Aku khawatir aku akan memukulmu terlalu keras dan melukaimu. Dengan kulit tipis dan dagingmu yang lembut, kamu cocok untuk berbohong. Di tempat tidur. Haha. Ada tawa keras di sekeliling. Wajah Lina langsung menjadi gelap. Dia memandang Benson dan berkata-kata demi kata, berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Benson tahu bahwa ini adalah seorang master. Jika dia bukan seorang master, dia tidak akan berdiri untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin aliansi bela diri dunia saat ini. Saat ini, dia menyembunyikan senyuman di wajahnya. Tembak telapak tanganmu secara tiba-tiba. Dengan serangan telapak tangan, tanda telapak tangan ilusi muncul dan menyerang Lina dengan kekuatan yang menakutkan.
Begitu dia mengambil tindakan, itu adalah 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Prajurit di kejauhan dengan cepat mundur. Di tengah, Lina melompat ke udara dan muncul setinggi puluhan meter di udara. Telapak tangan Benson jatuh, menyebabkan bumi bergetar dan seluruh gunung berguncang. Melihat hal ini, para prajurit di sekitarnya mundur lagi dan muncul di luar Gunung Liu Huang, karena mereka semua tahu bahwa sekali terjadi perkelahian, gunung ini pasti akan dikalahkan. Runtuh. Setelah Benson dengan berani mengambil tindakan, dia mengambil tindakan lagi. Muncul di udara seketika. Saat ini, tubuh Lina dikelilingi oleh bekas telapak tangan. Namun, pada saat ini, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Lina. Lingkaran putih ini menolak jejak telapak tangan ilusi. Gemuruh. Jejak telapak tangan itu mengenai lubangnya, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Dan lingkaran cahaya putih mekar di sekitar tubuh Lina, tampak sangat sakral, seperti seorang dewi. Saat ini, dia mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, gumpalan api muncul dari udara tipis. Gumpalan api ini membawa panas yang menyengat dan dengan cepat terbang menuju Benson. Benson melambat sedikit dan langsung dikelilingi oleh api. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mundur, mengaktifkan ki-nya, mencoba menghancurkan api di sekitar tubuhnya. Namun, nyala api itu sangat aneh, seolah-olah tidak takut pada ki-nya. Untuk sesaat, dia merasa malu. Ini. Banyak orang kuat yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Apakah ini kekuatan manusia super? Jauh sekali. Cilian juga memperhatikan dengan seksama. Melihat hal ini, dia berkata dengan keterkejutan di wajahnya yang cantik, "Ayah, saya tahu bahwa dia adalah negara adidaya yang bisa mengendalikan api." Yang disebut negara adidaya menggunakan kekuatan mentalnya sendiri untuk berkomunikasi dengan elemen langit dan bumi untuk membentuk api. Ini nyala apinya sangat aneh, dan energi sebenarnya tidak dapat dihancurkan. Benson akan sangat menderita. Cakra adalah kepala sekte Tianshan. Tentu saja dia tahu tentang kekuatan super. Namun, dia tidak mengetahui detailnya dengan baik. Kailin, bagaimana cara memecahkannya? Cilian berkata, sangat mudah untuk memecahkannya. Anda hanya perlu mengontrol sistem air untuk memecah apinya. Anda juga dapat melatih energi es. Teknik 10.000 pedang es yang saya kirimkan dapat dengan mudah memecahkannya. Cakra mengangguk dan berkata, mari kita lihat dulu lalu bicara. Depan, di medan perang. Benson diselimuti api. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh energinya untuk melawan, tetapi itu tetap tidak berguna. Saya menyerah. Saat ini, dia berbicara tepat waktu. Saat dia berbicara, Lina mematikan apinya. Adapun Benson, sebagian rambutnya telah terbakar, pakaiannya juga terbakar, dan dia terlihat sangat malu. Dia menatap Lina, diam-diam mengutuk di dalam hatinya, lalu pergi dengan sedih. Lina melayang di udara setinggi lebih dari 30 meter, memandangi para pejuang dari seluruh dunia yang telah mundur dari Gunung Liu Huang, dan berkata, apakah ada orang lain yang ingin menantang saya? Suaranya tidak terlalu keras, tapi terdengar di telinga semua orang. Setiap orang telah melihat kengerian negara adidaya. Saat ini, semua orang melihat saya dan saya melihat Anda, dan tidak ada yang mau masuk untuk sementara waktu. Ayah, pergilah. Cilian mendorong Cakra dan berkata, Ice Teknik adalah musuh bebuyutan mereka yang memiliki kekuatan atribut api. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Kotake Gudan di alam ke-8, dia mungkin tidak bisa mengalahkan ayahnya di alam ke-7. Baiklah, saya akan mencobanya. Cakra berkata, ini Daxia, bagaimana kita bisa membiarkan orang dengan kekuatan super memamerkan kekuatan mereka? Tianshan mengirim Cakra untuk menemuimu. Sebuah suara bergema. Saat suara itu datang, Cakra terbang keluar dan langsung muncul di medan perang. Dia memegang pedang di tangannya dan perlahan mencabut pedang di tangannya. Namun, ini adalah pedang yang patah. Haha. Negara adikuasa di kejauhan tertawa. Itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Dengan pedang patah, apakah kamu ingin menantang Wakil Kapten Lina? Wakil Kapten, pukul dia dengan keras dan beritahu para prajurit kuno Daxia betapa kuatnya negara adidaya kita. Bab 879. Raja Guntur dan Petir. Cakra mengeluarkan pedang es yang terpotong oleh pedang jahat sejati, yang segera menimbulkan ejekan. Namun, dia mengabaikannya. Meskipun pedang es telah dipotong, kekuatannya masih ada. Dia memegang pedang yang patah, menatap Lina, dan berkata, ayo kita bertindak. Lina mendengus dingin dan berkata, karena kamu ingin mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Dia melambai dengan santai. Bola api tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Cakra. Pedang di tangan Cakra menebas. Saat pedang itu jatuh, es muncul di pedang itu. Es itu dengan cepat menyapu dan memadamkan api di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, negara adidaya benar-benar tercengang. Bahkan Lina sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Tubuh Cakra bersinar dan dia muncul di depan Lina dalam sekejap, dengan pedang patah di tangannya menekan bagian vitalnya. Pada saat ini, lingkaran cahaya putih muncul lagi di permukaan tubuhnya. Lingkaran cahaya ini seperti perisai pelindung, melindunginya.
Cakra menusuk perisai pelindung dengan pedangnya yang patah. Perisai pelindung ini sangat kuat bahkan jika Cakra menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menghancurkannya. Lina menjadi tenang, menatap Cakra, mengangkat sudut mulutnya, tersenyum tipis, dan berkata, "Pediatri." Cakra dengan cepat mundur. Perisai pelindung putih ini sangat aneh. Bahkan kotak keten teknik Palms milik Benson dapat menahannya, tetapi kekuatan serangannya tidak dapat menghancurkannya. Aku bukan tandinganmu. Cakra sangat berpengetahuan. Energi pedang esnya hanya bisa menembus api Lina. Sedangkan untuk perisai pelindung putih, dia tidak bisa menembusnya. Dia memilih untuk mengaku kalah. Oh ya. Wakil Kapten Lina, luar biasa. Prajurit Daxia semuanya sampah. Negara adikuasa di kejauhan tertawa. Pria kulit hitam terkemuka itu tersenyum tipis. Inilah yang dia harapkan. Di medan perang. Lina melihat sekeliling dan bertanya kata demi kata, apakah ada orang lain? Aku akan menemuimu. Saat ini, nenek moyang Wudang, Chris mengambil tindakan. Orang ini pernah melawan Julian di luar negeri. Meskipun kalah dari Julian, bukan berarti dia tidak kuat. Dia muncul di medan perang. Tarik pedangmu secara tiba-tiba. Saat dia menghunus pedangnya, dia muncul di depan Lina. Pedang di tangannya menusuk langsung ke perisai pelindung putih di permukaan tubuhnya. Klik. Perisai pelindung putih langsung rusak. Tubuh Lina diguncang kembali oleh energi pedang yang menakutkan, dan dia menjadi pucat karena ketakutan. Melarikan diri dengan cepat. Brengsek. Pria kulit hitam di kejauhan berteriak. Segera setelah itu, dia menghindar dan muncul di medan perang. Dia melambai dengan santai, dan sambaran petir keluar dari ujung jarinya. Chris tidak takut sama sekali. Pegang pedang dan potong. Namun serangan guntur dan kilat ini mengenai pedang Chris. Dia langsung tersengat listrik. Rambutnya berdiri tegak setelah tersengat listrik, dan tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Prajurit Daxia benar-benar bingung saat melihat pemandangan ini. Apakah ini kekuatan negara adidaya? Ini. Kendalikan guntur dan kilat. Semua orang terkejut. Pemimpinnya perkasa. Cek-cek, kekuatan petir sang pemimpin tidak ada bandingannya di dunia. Selama bertahun-tahun ini, pemimpin resimen tidak pernah mengambil tindakan. Sekarang setelah pemimpin resimen mengambil tindakan, siapa di dunia ini yang dapat melawan? Negara adidaya asing kembali bersorak. Tubuh pria kulit hitam itu turun perlahan dan muncul di tengah gunung Liu Huang. Dia melihat sekeliling dan berteriak, di sini, di Amerika, pemimpin kelompok supernatural, Anda dapat memanggil saya Raja Petir, atau Anda dapat memanggil saya Raja Guntur. Suaranya terdengar. Sebaliknya, para prajurit Daxia terlihat dengan wajah kosong. Sekuat pendeta Tao Chris, dia dikalahkan dengan satu gerakan. Siapa lawan di Daxia? Dimitri telah menyaksikan kegembiraan itu, dan dia tidak berniat mengambil tindakan. Saat ini, mata semua orang tertuju pada surga. Surga, tolong ambil tindakan. Surga, posisi pemimpin aliansi bela diri dunia adalah milik Anda. Saya mohon Anda mengambil tindakan dan mengalahkan Raja Guntur. Banyak prajurit yang berbicara. Oke. Surga kemudian berdiri dan berkata dengan lantang, karena tidak ada yang mengambil tindakan, maka saya akan datang dan mengalahkan manusia super dari Amerika Serikat ini. Suara surga bergema. Lalu, dia keluar selangkah demi selangkah. Muncul 100 meter di depan Thunder King. Raja Lei memandangnya dengan senyum licik di wajah hitam berototnya. Dia mengenal surga. Selama periode ini, negara adidaya tidak menonjolkan diri, tetapi mereka mengumpulkan informasi tentang orang-orang terkuat di dunia, terutama para pejuang kuno Daxia. Setelah mengetahui tentang darah naga, dia mau tidak mau mengambil tindakan. Ambil tindakan. Surga memandang Raja Guntur dan berbicara dengan lembut. Raja Guntur mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya, ada guntur dan kilat putih yang menyambar. Guntur dan kilat ini berwarna putih, seperti ular putih kecil. Sudut mulutnya terangkat dengan senyuman lucu, dan dia berkata, "Ya Tuhan, aku tahu kamu telah mencapai puncak tangga 9 surga, tapi kamu belum menjadi lawanku." Saat ini, di reruntuhan di kejauhan, Chris bergegas berdiri dan bangkit. Seluruh tubuhnya mati rasa. Jika dia tidak sekuat itu, dia pasti sudah tersengat listrik. Brengsek. Dia bersumpah dengan marah. Dan surga berbalik dan menatap Chris. Melihat rasa malunya, dia juga menarik napas dalam-dalam. Dia tahu tentang kekuatan Chris. Kultivasi orang ini sangat kuat. Kultivasinya setidaknya berada di puncak tangga surga ke-6, dan dia tidak jauh lebih lemah darinya. Bahkan Chris dikalahkan dengan satu gerakan. Jika dia naik, dia mungkin dikalahkan. Sekali dikalahkan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali wajahnya. Setelah dikalahkan, bahkan jika Raja Petir dibunuh lagi di masa depan, prestisenya akan menurun. Saat ini, dia punya pemikiran lain. Membunuh naga adalah kuncinya. Tidak masalah siapa yang mengarahkannya. Karena Raja Lei ingin mengambil alih komando, berikan padanya. Dia hanya perlu menyembunyikan kekuatannya dan memanfaatkan naga itu setelah dibunuh.
Setelah memikirkan hal ini, surga tiba-tiba tertawa. Raja Guntur, kan? Saya berkata, saya tidak ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri dunia. Karena Anda dapat mengalahkan orang kuat Daxia, maka aliansi bela diri ini pemimpin biarkan Anda menjadi orangnya, tentu saja, asalkan tidak ada yang datang untuk menantang Anda lagi. Surga berubah pikiran dan tidak ingin melawan Raja Guntur lagi. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras, apakah ada orang yang ingin menantang negara adidaya Raja Guntur? Jika tidak, maka dia adalah pemimpin aliansi bela diri dunia. Orang tua. Dimitri mengutuk secara diam-diam. Dia juga berpikir bahwa surga akan bertarung melawan Raja Lei untuk posisi pemimpin aliansi bela diri dunia. Tanpa diduga, dia tidak berniat mengambil tindakan. Dimitri juga mengetahui bahwa surga ingin mempertahankan kekuatannya dan menyembunyikan kekuatannya. Tapi itu tidak penting lagi. Sekarang mari kita lihat siapa yang lebih kuat setelah membunuh naga itu. Apa? Tidak ada siapa-siapa. Raja Lei melihat sekeliling dan berteriak, jika tidak ada yang datang untuk menantangku, maka aku akan menjadi pemimpin aliansi bela diri dunia. Semuanya, saling berpandangan. Siapa bilang tidak? Suara menyenangkan datang dari jauh. Saat suara itu datang, seorang wanita terbang dengan cepat dari kejauhan dan muncul di Gunung Liu Huang hampir dalam sekejap mata. Wanita itu tampak berusia 20-an, mengenakan gaun hitam, rambut hitam panjang, dan memegang pedang hitam panjang di tangannya dengan ujung agak melengkung. Tuan Tianmen. Sarah. Kenapa dia? Bukankah dia kehilangan ingatannya? Bukankah dia berubah menjadi gong? Semua orang yang hadir benar-benar tercengang saat melihat orang itu muncul. Ketika Dimitri melihat Sarah muncul, dia akhirnya menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri, Sarah akhirnya tiba. Bab 780, Kemarahan Sarah. Pada saat kritis, Sarah muncul. Dia tiba dengan pedang jahat sejati. Ketika dia muncul, dia menimbulkan sensasi. Bukan rahasia lagi bahwa Sarah kehilangan ingatan dan kekuatannya setelah berubah menjadi gong. Suatu ketika, untuk menemukan Sarah, Julian langsung mengeluarkan pil emas 9 putaran sebagai hadiah. Setahun kemudian, dia muncul di sungai. Hilang ingatan, hilang tenaga. Kini, dia muncul lagi. Jatuh dari langit. Aura di tubuhnya mengejutkan semua orang. Kecantikannya membuat kagum semua orang. Ketika surga melihat Sarah muncul, dia tidak bisa menahan cemberut, dan bergumam di dalam hatinya, mengapa dia ada di sini untuk ikut bersenang-senang saat ini. Surga memandang Sarah. Sarah juga melihat ke surga lagi. Sarah mengabaikan Raja Guntur, matanya tertuju pada surga, dengan sedikit depresi di ekspresinya. Swoosh! Pedang jahat sejati di tangannya menunjuk secara horizontal ke langit. Surga tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Nona Sarah, apa yang kamu lakukan? Sarah bertanya dengan dingin, Julian pergi ke laut bersamamu, mengapa hanya kamu yang kembali? Bagaimana kabar Julian? Ada sedikit penyesalan di wajah surga. Saya telah mengatakannya berkali-kali. Di pulau-pulau seberang laut, ada orang kuat yang bertahan lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Orang ini sangat kuat. Dia berada di alam ke-9. Bahkan Julian bukanlah tandingannya. Saya akan pergi mencari keberadaan Long, tapi dia tidak tahu bagaimana dia mendapat masalah dengan orang ini. Surga berhenti dan melanjutkan. Saya mendengar suara perkelahian, dan ketika saya bergegas, saya melihat Julian dan orang aneh itu bertarung dengan sengit. Julian bukanlah tandingannya sama sekali, dan dia dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Saya juga ingin menyelamatkannya, tapi saya tidak berdaya. Syukurlah aku berlari kencang, jika tidak, aku pun akan mati di pulau itu. Hari ini kami mengumpulkan pahlawan dari seluruh dunia di sini untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah pergi ke pulau untuk membunuh naga, dan yang kedua adalah untuk membalaskan dendam Julian. Sarah mendengarkan apa yang dikatakan surga. Dia tidak mempercayainya. Apa yang kamu katakan tidak berdasar. Aku tahu, kamu tidak percaya. Surha sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Untungnya, setelah pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan merekam video pertarungan sengit Julian dengan orang aneh itu. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka video, menyerahkannya kepada Sarah, dan berkata, tonton sendiri. Sarah mengambil telepon dan melihatnya. Dalam video tersebut terdapat adegan Julian dibuang ke laut. Setelah ia dibuang ke laut, orang aneh berbulu itu pergi, namun Julian tidak muncul ke permukaan dalam waktu yang lama. Melihat ini, Sarah tampak serius. Dilihat dari situasi ini, harapan Julian untuk bertahan hidup sangat kecil. Bagaimana, aku tidak berbohong padamu. Surga membuka mulutnya dan berkata, Sarah, saya benar-benar tidak punya pilihan. Orang ini terlalu kuat, bahkan Julian bukanlah tandingan saya. Jika saya mencoba, saya akan dibunuh, jadi saya melarikan diri. Saya harap Anda tidak melakukannya, jangan salahkan aku. Kalau begitu, semua orang akan berpikir untuk melindungi diri mereka sendiri. Wajah Sarah tanpa ekspresi. Namun, aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Saat ini, darah di tubuhnya mendidih. Seperti air mendidih. Saat darahnya mendidih, keterampilannya juga meningkat.
Alam aslinya berada di tangga 7 surga, tetapi sekarang, keterampilannya telah meningkat dengan darah yang mendidih. Kemarahan muncul di hatinya. Kemarahan muncul di hatinya. Di hatiku, kesedihan muncul. Segala macam emosi negatif muncul. Darah semakin mendidih. Energi yang diubah dari darah semakin kuat. Dalam sekejap, skillnya meningkat hingga ekstrim. Medan magnet yang sangat kuat terbentuk di permukaan tubuhnya. Di bawah pengaruh medan magnet ini, Gunung Liuhuang setinggi 1000 meter menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang samar. Klik. Gunung Liuhuang tidak dapat lagi menahan tekanan yang dibawa oleh aura Sarah dan langsung hancur, dengan potongan-potongan batu besar runtuh. Boom! Segera setelah itu, gunung itu runtuh. Memutar-mutar debu. Untungnya, para prajurit di sini telah mundur dari jangkauan Gunung Liuhuang, jika tidak mereka akan dikejutkan oleh aura di tubuh Sarah. Nafas ini. Setelah surga merasakan aura di tubuh Sarah, dia terus mundur dan terengah-engah. Terlalu kuat. Aura ini mirip dengan Julian pada puncaknya, dan bahkan lebih kuat dari aura di tubuh Julian. Raja Lei tampak serius. Dia tahu tentang Sarah dan bahkan menanyakannya secara spesifik. Dia tahu bahwa Sarah adalah seorang master sebelumnya, tetapi kehilangan keterampilannya karena beberapa alasan. Dia tidak menyangka bahwa Sarah begitu kuat sekarang. Surga mundur ke kejauhan dan berkata tepat pada waktunya, Sarah, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya dan saudara laki-laki Julian terbunuh, dan saya merasa tidak nyaman. Itu sebabnya saya berencana untuk mengatur orang-orang terkuat di dunia untuk membalaskan dendamnya. Di depanmu apakah pria kulit hitam itu melihatnya? Dia ingin menjadi pemimpin aliansi seni bela diri dunia. Saya pikir Anda adalah pemimpin aliansi seni bela diri dunia. Suara surga datang. Sarah belum kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, dia dengan paksa menekan kemarahan di hatinya. Aktifkan Sanqing teknik. Kemarahan di hatinya berangsur-angsur hilang. Saat amarahnya mereda, auranya menjadi lebih lemah. Dia memandang Raja Guntur. Pedang jahat sejati di tangannya menunjuk secara horizontal, dan dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, ini adalah Daxia, dan prajurit Daxia memiliki keputusan akhir tentang urusan Daxia. Kapan giliran negara adidaya asing? Raja Lei memandang Sarah, menenangkan diri dari keterkejutannya, mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum tipis. Apa yang bisa dilakukan prajurit 9 tangga surga? Dia masih bisa membunuh. Selain itu, Sarah belum melangkah ke tangga 9 surga. Dia berdiri di atas reruntuhan Gunung Liuhuang yang runtuh, memandang Sarah, yang bernapas seperti pelangi, dengan satu tangan di punggungnya, membuat isyarat mengundang dengan satu tangan, dan berkata dengan ringan, Nona Sarah, jangan bilang aku mengganggumu, ambil tindakan bar. Raja Lei sangat percaya diri. Dia mengendalikan guntur dan kilat. Dia adalah orang dengan kekuatan petir. Guntur dan kilat adalah kekuatan yang luar biasa. Guntur dan kilat adalah kekuatan alam. Ini tidak sebanding dengan manusia. Betapapun kuatnya pejuang manusia, mereka tetaplah semut di hadapan kekuatan alam. Sarah memandang Raja Guntur. Pedang jahat sejati di tangannya menjadi terang pada saat ini, mekar dengan sinar cahaya hitam. Tubuhnya bersinar dan muncul di udara setinggi lebih dari 50 meter. Dengan pedang jahat sejati yang ditebas. Cahaya pedang hitam sepanjang 100 meter muncul. Dengan kekuatan tak tertandingi yang dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia, ia turun dari langit dan mendekati Raja Guntur. Raja Lei terkejut saat melihat cahaya pedang itu. Tubuhnya seperti guntur dan kilat, dan dia dengan cepat menghindarinya. Gemuruh. Cahaya pedang hitam jatuh di atas reruntuhan gunung. Dalam sekejap, banyak puing muncul dari gunung, dan langit dipenuhi debu. Jurang tak berdasar sekali lagi muncul di gunung yang runtuh. Di kejauhan, semua orang ketakutan saat melihat pemandangan ini. Terlalu kuat. Sarah terlalu kuat. Ilmu pedang yang dia kuasai sangat menakutkan. Siapa di dunia ini yang bisa mengambil pedangnya dengan paksa? Kekuatan pedang Sarah mengejutkan semua orang. Bahkan orang kuat seperti Chris tampak terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sungguh cahaya pedang yang menakutkan. Dan Raja Guntur muncul 1000 meter jauhnya. Tubuhnya melayang di udara setinggi puluhan meter. Pada saat ini, dia membuka tangannya. Di telapak tangannya, ada guntur dan kilat berwarna putih keperakan. Guntur dan kilat ini terus bermunculan muncul di sekujur tubuhnya. Tahu guntur dan kilat. Guntur dan kilat ini terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Raja Guntur pada saat ini tampaknya adalah Raja Guntur dan petir Dharma yang sesungguhnya. Tapi Sarah tidak takut. Dia mengambil beberapa langkah di udara dan bergegas menuju Raja Guntur, dan pedang jahat sejati di tangannya jatuh lagi. Bersambung.